Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Gotoh. Gotoh hari ini tanggal 3 Januari naik 1 poin aja ya, naik 1 poin ke level 88. Kalau lihat untuk candlenya sih masih kecil, jadi kemungkinan untuk hari ini saham Gotoh masih sepi ya. Gotoh hari ini tanggal 3 Januari itu nilai transaksinya di bawah 150 M, jadi hitungannya masih sepi dan asingnya keluar net sell 13,3 M. Asingnya keluar. Gotoh hari ini tanggal 3. Ini kalau kita cek dari kapan ini ya? Kita cek hari ini tanggal 3 Januari, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. MG masuk 17,5 M, YU masuk 17,3 M. MG YU-nya versi lokal. Jadi untuk hari ini lokalnya net buy. Untuk asingnya net sell ya, ada BK versi asing yang distribusi 20,9 M dan harga sahamnya sih naik, tapi cuma 1 poin aja. Untuk besok mungkin ya ini kalau menurut saya sih kalaupun naik ya nggak tinggi-tinggi banget sih kecuali rame ya. Kalau masih sepi bisa jadi cenderung sideways sih untuk saham Gotoh. Kalaupun naik nggak tinggi-tinggi banget, kalaupun turun juga nggak dalam-dalam banget. Kalau secara teknikal untuk support resistannya masih sama ya. Jadi kalau mau entry itu dekat-dekat 83 ya, 84 83 sih bisa dipertimbangkan kalau mau masuk di saham Gotoh, dan target price-nya untuk swing ya. Soalnya untuk trennya juga ya seperti ini. Kalau untuk trading kurang menarik karena volatilitasnya itu kecil ya untuk saat ini. Kalau kita lihat sekilas untuk fundamental saham Gotoh sih sebenarnya nggak jelek-jelek banget ya, cuman masih rugi aja. Soalnya kalau kita lihat di sini untuk saham Gotoh itu valuasinya udah di bawah 1 kali untuk PBV-nya, kemudian liquidity ratio-nya kalau menurut saya sih ini cukup sehat ya, cuman emang masih rugi dari segi pendapatannya, juga masih rugi, ROE-nya minus. Dan kalau kita perhatikan walaupun rugi, tapi ruginya itu semakin kecil loh untuk saham Gotoh ini di tahun 2023 aja. Kuartal 3 -2 ya, dari tahun kemarin 2022 -6, dan estimasinya di tahun ini itu -11 per lembar sahamnya ya, dibandingkan tahun kemarin hitungannya ruginya semakin kecil sih. Semoga aja nanti untuk saham Gotoh bisa nyetak profit. Nah, itu menarik ya, bisa naik lebih tinggi lagi ya. Tapi untuk harga saat ini sih eh ya sabar aja sih mungkin buat teman-teman yang mau entry, atau bagusnya nunggu ada sentimen lagi ya. Misal ada sentimen positif ya untuk saham Gotoh ya baru entry. Tapi selama masih sepi ya kemungkinan tingkat volatilitasnya itu kecil dan cenderung bergerak sideways ya, antara range supportnya 83 dan resistannya 96. Selama masih bertahan aja di atas 83, mudah-mudahan cukup aman untuk saham Gotoh. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Gotoh ya. Kembali ke disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham TLKM. Telkom juga beberapa hari terakhir ini cenderung bergerak sideways ya. Pergerakannya di area sini-sini aja, naik turun, dan volatilitasnya juga cenderung kecil ya, nggak terlalu volatile. Jadi untuk trading kurang menarik untuk saham Telkom saat ini ya, kecuali ini sih kalau kita lihat secara histori level 4000 ya, harga 4000 itu area resisten terdekatnya ya. Jadi untuk besok kalau masih belum bisa breakout di atas 4000, bisa jadi harganya masih ya seperti beberapa hari terakhir cenderung sideways. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham TLKM, asingnya masuk tapi nggak terlalu banyak, 9,8 M aja, dan untuk nilai transaksinya juga hitungannya belum terlalu ramai ya. Untuk saham Telkom cuma 87 M, itu hitungannya sepi.
Hari ini tanggal 3 Januari untuk saham Telkom secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar hitungannya nggak beda jauh sih, cuman yang masuk didominasi oleh broker-broker asing ya, BK, KZ, AK, ZB, versi asing NetBet. Dan kalau kita perhatikan mereka juga sebenarnya nggak akumulasi banget sih, cenderung trading. Untuk BK nilai transaksinya 41,6 M dan NetBet 8,9 M aja. Sedangkan untuk lokalnya net sell ya, lebih banyak yang jualan PT versi lokal jualan 10,1 M. Kalau lihat transaksi hari ini masih sepi ya, untuk besok bisa jadi ya ini kalaupun naik selama nggak bisa breakout di atas 4.000 ya bisa jadi cenderung ini ya konsolidasi di bawah resisten 4.000-nya. Mungkin seperti itu sih untuk saham Telkom. Kalau secara technical support kuatnya untuk saat ini itu ada di 3.880, misal bisa turun lagi dan sekiranya di area 3880 itu ada yang jaga harga ya bisa dipertimbangkan kalau mau masuk ya. Mungkin seperti itu untuk saham Telkom. Perhatikan aja level 4.000 untuk besok apakah bisa breakout atau enggak. Lihat transaksi hari ini sih kayaknya ya masih seperti beberapa waktu terakhir ya, nggak terlalu lebar untuk range pergerakannya, jadi cenderung sideways. Oke, itu untuk saham Telkom. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ASII ini yang harganya hari ini malah turun ya. Turun 1,75% ke level 5.600. Dan kalau kita lihat secara histori masih ini cenderung konsolidasi di range area antara 5.400 sampai 5.750. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham ASII tanggal 3 Januari itu asingnya keluar cukup banyak ya. Ini net sell 131 M. Kenapa asing keluar di saham ASI ya? Kalau kita cek di sini untuk hari ini tanggal 3 Januari lebih detail lagi. Nggak keluar. Coba kita cek sekilas dulu untuk hari ini untuk saham ASII. Kasus Daihatsu. Coba kita lihat ini untuk skandal manipulasi uji keselamatan ya ini ya bisa jadi mungkin karena ini ya untuk sama ASI hari ini turun, tapi untuk besok sih coba kalau kita cek untuk transaksinya emang didistribusi sih oleh ini broker-broker asing ya. Jadi untuk asingnya hari ini keluar cukup banyak di saham ASI, perlu hati-hati sih untuk besok kalau masih turun jangan buru-buru entry dulu ya, mungkin seperti itu. Soalnya kalau kita perhatikan di sini untuk BB kemudian CC versi asing ini cenderung distribusi antara nilai transaksinya dan net sell-nya juga nggak beda jauh. Jadi untuk hari ini saham ASI didistribusi oleh asing, ditampung lokal. Harga sahamnya turun 1,75%. Lihat transaksi hari ini kayaknya ada kemungkinan untuk besok masih bisa jadi masih merah ya, walaupun setelah histori ini udah di area bawah sih. Kalau sentimennya kurang bagus ya harganya masih koreksi ya. Tapi mungkin buat teman-teman yang udah punya posisi di saham ASI dan misal floating loss kalau nggak terlalu dalam ya jangan buru-buru buat di cut loss ya, sayang. Soalnya ini harganya udah koreksi turun dan secara pendapatan juga masih bertumbuh sih sampai kuartal 3 kemarin ya. Mudah-mudahan di kuartal 4 bisa bertumbuh lagi untuk saham ASI, mudah-mudahan bisa rebound, mungkin seperti itu ya. Dan di tahun 2023 kalau kita lihat setelah historinya hitungannya masih terus bertumbuh sih untuk pendapatan ASI. Jadi secara fundamental sebenarnya cukup aman, cuman ada sedikit sentimen yang kurang bagus ya untuk hari ini. Laporan itu kasus Daihatsu tadi uji keselamatan kendaraan ya dimanipulasi. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham ASI. Mungkin kalau buat teman-teman yang minat invest ya sebenarnya bisa dimasukin ke list sih kalau menurut saya untuk saham ASI ini.
Oke, itu untuk saham ASII ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Pegas, ini yang harganya juga masih Pegas. Masih di sini ya, masih gagal breakout ini. Kemarin gagal breakout, hari ini malah turun tipis 0,44%. Dan kalau kita cek untuk transaksi Pegas hari ini nggak terlalu rame sih. Ya kan sepi ini, cuma 22,5 M aja untuk nilai transaksinya dan aslinya keluar lagi. Net sell 8 ya, ini keluar-keluar terus untuk aslinya di saham Pegas. Hari ini tanggal 3 Januari ya, secara keseluruhan hitungannya masih malah cenderung lebih banyak yang keluar ini, dan yang keluar didominasi oleh broker-broker oleh asing. Untuk BK versi asing net sell 4,8 M, IFZP juga keluar versi asing, dan yang masuk untuk asingnya YU itu pun hitungan juta ya, 165 juta. Jadi untuk hari ini asingnya distribusi, untuk lokalnya nampung, harga sahamnya turun tipis. Kalau lihat transaksi hari ini kayaknya untuk besok cenderung sideways sih, masih semoga aja masih bisa bertahan di dekat area 1145 ya, dekat area resisten. Misal laporan kuartal 4 bagus dan nggak mengecewakan banget, ya mudah-mudahan bisa breakout dan naik lagi lebih tinggi. Kalau untuk harga saat ini hitungannya udah di harga bawah, secara valuasinya juga udah menarik ya untuk saham Pegas. Jadi buat teman-teman yang minat entry, mungkin minat ngoleksi saham Pegas, ya sebenarnya nggak ada salahnya ya. Ini kan kalau kita lihat aja untuk PBV-nya 0,6 dan hitungannya masih profit sih untuk saham Pegas. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Pegas ya. Cuman emang di tahun 2023 ini untuk pendapatannya nggak sebagus 2 tahun terakhir ya untuk saham Pegas. Mungkin itu sih yang bikin harga saham Pegasnya turun. Tapi dengan PBB seperti saat ini tadi 0,6, ya mudah-mudahan kalaupun masih turun, turunnya nggak dalam-dalam banget ya, mudah-mudahan sih seperti itu selama nggak ada sentimen yang negatif. Bahkan untuk saham Pegas bisa jadi trennya akan sideways dulu, nanti kalau ada sentimen positif baru breakout ya. Oke, itu untuk saham Pegas. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam hari ini turun ya, tapi masih di area sini-sini aja. Turun 2% lebih. Ke level 1700 ya, untuk saham Antam masih turun sideways. Kalau kita cek untuk transaksinya, Antam hari ini tanggal 3 Januari aslinya keluar lagi 15 M ya. Dari kemarin itu aslinya keluar di saham Antam dan net sell 20 M-an. Coba kalau kita cek lebih detail lagi, Antam hari ini tanggal 3 Januari ya, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng sih, walaupun nggak beda jauh sih kalau kita lihat sekilas ya, yang masuk sama yang keluar untuk nilainya. Kalau kita perhatikan yang jadi market maker utamanya hari ini CC dan net sell 6,9 M, PP-nya masuk 8 M-an. Untuk AC-nya sendiri yang keluar YU, AG, BK, AK. Jadi lokal AC-nya distribusi ditampung oleh AC-nya distribusi ditampung oleh lokal ya. Untuk saham Antam, lihat transaksi hari ini kayaknya untuk besok masih ini sih, cenderung di area sini 1700-an ya. Jadi bisa jadi akan sideways dulu untuk besok kalau menurut saya ya. Cuman karena di sini ada gap up yang belum ketutup, hati-hati aja sih kalau langsung di kamera, jangan buru-buru entry. Mungkin seperti itu untuk saham Antam ya. Coba kalau kita cek sekilas untuk Antam di harga saat ini, valuasinya apakah menarik ya? ROE-nya 15%, kemudian PBV-nya 1,6. Sebenarnya kalau lihat historinya Antam itu biasanya PBV-nya di angka 2-an sih. Jadi ini hitungannya udah cukup menarik buat dilirik ya, apalagi misal PBV-nya itu bisa di angka 1 kali lebih dikit aja. Untuk saham sekelas Antam ya menarik sih. Parnya 10 kali, dividen yieldnya lumayan tinggi ya, 4,6%. Dan di tahun 2023 ini emang sempat kasus ya kemarin itu, cuman udah selesai. Ya semoga aja laporan kuartal 4-nya bisa bagus ya.
dan harga saham Antam bisa rebound. Dan kalau mau ngoleksi saham Antam sih ya disclaimer, ini hitungannya udah di area bottom kalau menurut saya ya. Ini kalau kita lihat history di harga 1.500 ini support kuat ya, jebol di bawah ini ya, ya mending jangan buka dulu ya, jangan buka, maksudnya wait and see aja, dibiarin aja dulu kalau sampai jebol di bawah 1.500. Tapi semoga aja nggak jebol sih untuk saham Antam. Kalaupun jebol ya sebenarnya kesempatan ya buat buat siapin dana buat kalau mau ngoleksi saham Antam. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Antam. Kalau menurut saya untuk besok, kalau nggak sideways malah cenderung masih koreksi mungkin ya. Tapi semoga aja koreksinya nggak dalam-dalam banget. Oke, itu untuk saham Antam. Kembali lagi disclaimer ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham MDKA. MDKA hari ini juga turun. Turun 0,74% ya. Tipis. Untuk beberapa hari terakhir ini cenderung sepi untuk saham MDKA. Maksudnya candlenya kecil-kecil ya. Kalau untuk transaksinya sendiri coba kita cek. MDKA hari ini tanggal 3 Januari secara keseluruhan asing, ini didominasi oleh asing ya untuk transaksinya. Ya, asingnya lumayan mendominasi sih. Ini untuk asingnya yang keluar YUBKAK dan yang masuk ZPCC. Cuman lebih banyak yang keluar ya. Untuk MDKA hari ini tanggal 3 Januari untuk asingnya net sell 3,5 M. Kalau kita cek sekilas, MDKA profit sih di kuartal 3 kemarin profit. Jadi tapi secara tahunan masih minus ya untuk ROE MDKA ini soalnya di kuartal 3 cukup banyak ruginya, 33 minus 33 per lembar sahamnya. Tinggal nanti sih lihat aja di laporan kuartal 4-nya gimana, semoga aja bisa profit ya, dan MDKA bisa breakout. Mungkin seperti itu sih buat patokan aja. Untuk level harga saat ini itu area resistennya ada di 2.900 dan supportnya di 2.370. Jadi kalau mau entry sebenarnya agak nanggung. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kalau lihat story hitungannya udah cukup dalam koreksinya. Dan untuk saham MDKA ini cukup banyak ya, dan untuk transaksinya juga aslinya cukup mendominasi. Sebenarnya menarik sih buat kita pantau ya untuk saham MDKA, mungkin seperti itu. Ya, untuk level harga saat ini berarti di sini sih kita ukur pakai rectangle terdekatnya ya. Resistennya ada di 2.840, sorry yang tadi dikoreksi aja soalnya kurang update sih. Oke, mungkin seperti itu untuk saham MDKA. Perhatikan saja level ini kalau misal bisa breakout di volume yang tinggi di atas 2.850, mudah-mudahan bisa naik lagi lebih tinggi. Oke, itu untuk saham MDKA ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRIS ini yang hari ini naik cukup tinggi. BRIS berhasil breakout ya setelah beberapa waktu terakhir itu malah koreksi turun, dan ya seperti candlenya kecil-kecil hari ini berhasil breakout di atas 1.780, close-nya di 1.800. Malah tadi sempat ke 1.830 ya, cuman ditarik turun lagi. Kalau secara teknikal untuk level harga saat ini supportnya ada di 1.780 dan resistennya ada di 1.880. Ini support, ini resisten. Kalau kita cek untuk transaksinya BRIS tanggal 3 Januari itu aslinya masuk 19 M ya, aslinya masuk, harga sahamnya naik. Oh sorry, berapa ini? 19,4 M tanggal 3 Januari, benar sih. BRIS kalau kita cek lebih detail di sini tanggal 3 Januari secara keseluruhan diakumulasi YUAK dan mereka broker-broker asing sih. Untuk AK versi asing netbuy 8,8 M, kemudian YU versi asing netbuy 1,6 ya, berarti YU lokal nih yang banyak ya kan. Untuk lokalnya yang jualan CC ya ada yang masuk banyak lah, intinya seperti itu, dan asingnya masuk, harga sahamnya naik.
Untuk besok mungkin kalaupun koreksi turun selama masih bisa bertahan di atas 1780 sih, mudah-mudahan masih cukup aman dan target price-nya untuk saham BRIS bisa ke 1880 mungkin kalau mau TP ya bisa dipertimbangkan dekat-dekat 1880 sekiranya berat buat breakout ya. Dan kalau mau entry untuk level harga saat ini ya bagusnya kalau besok koreksi dan ada yang jaga harga di area 1780 mungkin seperti itu untuk saham BRIS. Kembali lagi disclaimer sih. Kalau kita lihat BRIS saat ini tanggal 3 Januari sebenarnya bertumbuh ya ini untuk saham BRIS ini di kuartal tahun 2023 estimasi EPS-nya ada di 121 ini naiknya lumayan tinggi dibandingkan tahun kemarin ya dari 92 ke 121 berarti berapa persen nih 30 40 ya ya hitungannya naik lah masih bertumbuh dan PBV-nya dua kali sih. Ya mungkin seperti itu untuk saham BRIS ya. Untuk besok perhatikan saja area-area support resistennya ini. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan cek saham BJTM ini yang harganya juga hari ini naik cukup tinggi ya setelah biasanya itu hanya cukup tinggi kenaikan harga BJTM hari ini soalnya kalau kita lihat historinya kurang volatile ya, tingkat volatilitasnya itu kecil. Tapi hari ini bisa naik 3,20% dan kalau kita cek di sini untuk saham BJTM biasanya sih yang masuk di saham BJTM, BJBR itu dividen ya, tujuannya dividen. Untuk tahun ini 2023 kemungkinan tahun ini 2024 ya. Untuk pendapatan tahun 2023 kemarin diestimasikan turun, jadi kemungkinan dividen besok bisa jadi juga nggak gede-gede banget sih. PBV-nya 0,6 ya, rata-rata emang 0,6, dividen yield-nya menarik ya di 8% lebih. Jadi di atas bunga deposito buat teman-teman yang punya duit mending ditaruh di BJTM ya. Ada potensi capital gain dan dividennya juga lumayan 8% lebih. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham BJTM ini tujuannya untuk invest kalau mau trading kurang pas sebenarnya ya untuk saham BJTM tapi untuk target price-nya aja ini kalau misal naik ya untuk beberapa waktu ke depan semoga aja bisa breakout di atas 675 ya soalnya di waktu tahun kemarin 2023 habis bagi dividen gap-nya cukup lebar ya jadi mudah-mudahan nanti sebelum bagi dividen tahun 2024 ini bisa nutup gap dulu semoga aja ya cuman kita ikuti aja untuk pergerakannya. Oke itu tuh saham GJTM ya dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini semoga bisa bermanfaat tetap disclaimer terima kasih.